Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmira Susan, Prodi BDP NIM 42005. Baik, di sini saya akan menjawab soal mid test, yaitu yang pertama, apa pengertian ilmu biokimia dan peranannya dalam kehidupan? Jawab, ilmu biokimia adalah ilmu yang mempelajari atau membahas tentang zat-zat kimia, penyusun tubuh makhluk hidup, serta reaksi-reaksi dan proses kimia. Kedua, pengertian air dalam lingkup biokimia air. Jawab, senyawa kimia penyusun utama cairan terbesar organisme hidup. Ketiga, pengertian metabolisme, anabolisme, dan katabolisme, dan berikan contoh. Jawab, metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi dalam suatu organisme. Contohnya metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia atau molekul kompleks. Contohnya fotosintesis yang terjadi dalam kloroplas. Selanjutnya katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian zat kompleks menjadi zat sederhana. Contohnya respirasi sel. 4. Pengertian asam amino. Asam amino esensial dan non-esensial. Asam amino non-polar alifikatif. Asam amino polar netral. Asam amino bermuatan negatif. Asam amino yang bermuatan positif, dan asam amino aromatik. Jawab, asam amino adalah penyusun protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil dan gugus amina. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Asam amino non esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Asam amino non-polar alifatik adalah asam amino yang bersifat hidrofobik dan pada umumnya terdapat pada protein yang berinteraksi dengan lipid. Asam amino polar netral adalah asam amino yang bersifat hidrofilik cenderung. Asam amino bermuatan negatif adalah asam amino yang bersifat asam yang beranggotakan aspartat dan glutamat. Asam amino yang bermuatan positif adalah asam amino yang bersifat polar dan basa yang beranggotakan lisin, arginin, dan histidin. Asam amino aromatik adalah asam amino yang mencangkup cincin aromatik yang beranggotakan vinalanin, triptofan, dan tirosin. Kelima, pengertian protein dan struktur protein berupa primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Jawab, molekul raksasa yang dibentuk oleh gabungan asam amino atau residu melalui ikatan peptida. Struktur protein terbagi atas 4, yaitu struktur primer yang dimana dapat dilihat 2D dan menggambarkan 2 urutan asam amino dari suatu protein terbesar ikatan peptida. Kemudian struktur sekunder di mana 3HD hasil pelipatan protein akibat ikatan hidrogen antara atom O dan N. Kemudian struktur tersier yaitu struktur 3D hasil pelipatan protein akibat ikatan hidrogen, dan struktur yang di akhir yaitu memiliki 2 pelipatan atau lebih protein. Keenam, jelaskan klasifikasi enzim dalam 6 kelompok utama.
Jawab klasifikasi enzim dalam 6 kelompok utama, yaitu yang pertama oksidoredutasa dan mana mengkatalisis reaksi oksidasi donor hidrogen atau donor elektron. Elektron adalah suatu substratnya. Yang kedua, transferasa, yang dimana mengkatalisis reaksi transfer atau pemindahan gugus. Dan ketiga, hidrolase, yang dimana mengkatalisis reaksi hidrolisis dan ikatan lainnya. Yang ketiga, liasa, yang dimana pemutusan bukan hidrolik pada ikatan lainnya yang menyesatkan ikatan rangka 2 atau penambahan gugus pada ikatan rangkap 2. Kemudian isomerasa, yang berupa perubahan susunan geometrik atau spesial pada suatu molekul. Selanjutnya ligasa atau sintesa, yang dimana mengkatalisis reaksi penggabungan atau molekul. Kemudian yang mempengaruhi aktivitas enzim tersebut, yaitu pertama pengaruh konsentrasi enzim, yang dimana bila jumlah enzim dalam suatu reaksi menjadi 2 kali lipat, maka jumlah substrat yang diubah menjadi produk atau hasil adalah 2 kali lipat juga. Kemudian berpengaruh yang kedua, yaitu pengaruh konsentrasi substrat, yang dimana kecepatan sebanding dengan konsentrasi substrat. Jumlah substrat 2 kali lipat, maka kecepatan 2 kali lipat sampai waktu tertentu. Ketujuh, jelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dan struktur dan fungsi organel sel. Jawab. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang paling utama ialah terletak pada di dinding selnya. Pada sel tumbuhan memiliki dinding sel, sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel. Fungsi dari sel tumbuhan berfungsi melindungi sel yang menunjang pertumbuhan pada sel tersebut. Kemudian ada beberapa struktur dan fungsi organel sel. Yang pertama yaitu membran sel, yang tersusun dari fosfolipid bilayer dan memiliki bagian protein di sela-sela lapisan lipid yang berfungsi sebagai melindungi cairan sel. Kemudian yang kedua, dinding sel, yang dimana tersusun dari selulosa, hemiselulosa, protein. Struktur dinding sel tumbuhan. 8. Jelaskan gambaran umum metabolisme dan jelaskan proses transaminasi dan deaminase. Jawab. Protein dan transaminasi dan deaminase. Gambaran umum tentang metabolisme protein, di mana terjadi perubahan protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Asam amino yang telah terbesar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh. 9. Jelaskan proses siklus urea. Jawab. Siklus urea dimulai pada saat glutamat masuk ke dalam mitokondria yang berada di dalam hati, yang menghasilkan urea NH4+ yang dihasilkan pada deaminasi akan diubah menjadi BOM, oil fosfat, yang mengikuti proses siklus urea hingga terbentuk urea yang siap dikeluarkan dalam urin. 10. Jelaskan sintesis asam amino dan tentang transkripsi dan translasi pada biosintesis protein. Jawab. Sintesis adalah asam amino bisa dihasilkan dalam jalur sintesis, baik pada glikolisis maupun asam sitrat. Hewan hanya bisa mensintesis 10 asam amino non-esensial dari senyawa antara glikolisis dan siklus asam sitrat. Kemudian transkripsi adalah proses
penyalinan DNA menjadi RNA, di mana produknya yaitu 3 jenis molekul RNA dan strangulasi adalah proses penerjemahan molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang menyusun protein. Adapun komponen dalam translasi yaitu ribosom, rRNA, mRNA, tRNA, dan asam amino. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.